Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Hasanah dengan NPM 0719011881 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan semester 6 pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data non-parametrik 2 sampel independen dengan SPSS dan analisis data non-parametrik K sampel independen dengan SPSS. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai analisis data non-parametrik K sampel independen dengan SPSS, yaitu perluasan uji median. Perluasan uji median ini menentukan apakah kelompok saling bebas atau ukuran tidak harus sama, ditarik dari populasi yang sama atau dari populasi yang bermedian sama. Variabel yang dikaji sekurang-kurangnya diukur dalam skala ordinal. Nah, ini merupakan contoh dari analisis data non-parametrik K sampel independen, yaitu perluasan uji median. Pertama, dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara penghasilan keluarga per bulan dengan jumlah sepeda motor yang dimiliki. Dalam hal ini, penghasilan keluarga dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu penghasilan kurang dari 2 juta, antara 2 juta sampai 3,5 juta, antara 3,5 juta sampai 5 juta, dan penghasilan lebih dari 5 juta. Dalam penelitian ini digunakan 50 responden jumlah sepeda motor yang dimiliki masing-masing keluarga. Disajikan pada tabel berikut ini. Buktikan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan dengan tarif signifikansi 5%. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu menuliskan hipotesis dari permasalahan di atas. Dapat dirumuskan sebagai berikut. A0. Tidak ada perbedaan antara jumlah sepeda motor yang dimiliki dengan penghasilan keluarga per bulan. H1. Ada perbedaan antara jumlah sepeda motor yang dimiliki dengan penghasilan keluarga per bulan. Karena kita akan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita harus siapkan datanya terlebih dahulu. SPSS terlebih dahulu. Setelah itu, buka yang variable view. Yang pertama itu untuk jumlah sepeda motor yang dimiliki. Nah, yang kedua, penghasilan keluarga per bulan. Nah, untuk desimalnya kita buat 0 semua. Setelah itu untuk measure kita buat yang nominal semua. Nah, untuk value yang pertama, jadi kan ada yang value 1 itu untuk level penghasilan kurang dari 2 juta. Di-add atau ditambahkan yang kedua. Yang nomor 2 itu penghasilan 2 juta sampai 3,5 juta. Tambahkan juga yang ketiga, penghasilan 3,5 juta sampai 5 juta. Dan yang keempat, penghasilan lebih dari 5 juta. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita membuat variable view, kita masukkan data terlebih dahulu. Tadi dari data yang sudah dimasukkan ke Excel, kita copy paste ke dalam sini. Nah, setelah itu, tadi kan untuk ini kan tadi 2 juta. Nah, untuk 2 juta itu kan
di variable view itu dituliskan angka 1. Jadi ini angka 1 semua. Begitupun seterusnya sampai angka 4 sehingga datanya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu ini sampai angka 4 kita analyze. Habis itu pilih yang non parametric test, legacy dialogs. Habis itu pakai yang K independent sample. Nah, yang jumlah sepeda motor kita masukkan ke dalam kolom test variable list, dan untuk penghasilan kita masukkan ke dalam grouping variable. Nah, untuk grouping variable define range-nya dituliskan. Minimumnya tadi kan 1 dan maksimumnya kan tadi ada angka 4. Habis itu continue, kita pilih option centang deskripsi sama, exclude size test by test. Habis itu continue dan pilih yang median. Klik OK. Nah, setelah itu akan keluar output seperti ini. Yang pertama deskripsi statis, yang kedua itu median test. Nah, jadi dari keluarnya output tersebut kita dapat keputusan, yaitu jika A-sing kurang lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai A-sing P 0,05 maka H0 ditolak. Karena di sini A-sing 0,927 jadi lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara jumlah sepeda motor yang dimiliki dengan penghasilan keluarga per bulan. Yang akan kita bahas yang kedua yaitu mengenai analisis data non-parametrik 2 sampel independen dengan SPSS, yaitu uji 2 sampel Kolmogorov-Smirnov. Uji 2 sampel Kolmogorov-Smirnov adalah suatu uji untuk melihat apakah 2 sampel independen telah ditarik dari populasi yang sama atau dari populasi-populasi yang mempunyai sebaran yang sama. Contohnya, selama ini animo masyarakat bahwa kualitas pembelajaran SMA negeri lebih baik daripada SMA swasta. Suatu penelitian mengambil 16 SMA negeri dan 12 SMA swasta. Diukur kualitas pembelajarannya dengan menggunakan sebuah instrumen yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan. Skor tertinggi 100 dan terendah 0. Data hasil penelitian sebagai berikut. Selidiki apakah animo masyarakat tersebut benar dengan taraf signifikansi 5%. Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu menentukan hipotesis dari permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan kualitas pembelajaran antara SMA negeri dan SMA swasta. H1-nya ada perbedaan kualitas pembelajaran antara SMA negeri dan SMA swasta. Nah, setelah kita menentukan hipotesisnya, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Nah, yang pertama yaitu di dalam variable view. Seperti tadi kita masukkan, yang pertama itu mengenai kualitas pembelajaran. Terus yang kedua mengenai kelompok sekolah SMA. Nah, untuk desimalnya kita buat 0 semua. Dan untuk measure kita juga buat nominal semua. Setelah itu untuk yang kelompok sekolah SMA, value-nya kita buat yang nama value 1 itu labelnya untuk SMA negeri, kita tambahkan. Setelah itu value yang kedua labelnya SMA swasta, kita tambahkan juga. Setelah itu kita klik OK. Nah,
setelah itu kita tadi kan sudah membuat datanya terlebih dahulu di dalam Excel. Nah, setelah itu kan kita copy paste kan ke dalam SPSS-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu tadi untuk kelompok sekolah SMA negeri itu nomor 1. Jadi kita buat 1 di semua. Nah, begitupun sama SMA swasta kita buat nomor 2. Nah, seperti ini tanya. Nah, setelah itu kita cari analyze-nya. Yang pertama analyze, cari yang non parametric test, habis itu legacy dialogues. Nah, ini kan tadi mengenai 2 atau 2 independent sample. Nah, ini untuk kualitas pembelajaran kita masukkan ke dalam test variable list, dan untuk kelompok sekolah SMA kita masukkan ke dalam grouping variable. Nah, untuk define groupsnya, grup 1 itu tadi 1, grup 2 itu tadi 2. Continue. Nah, setelah itu pilih option tentang deskripsi sama include test by test. Habis itu continue, pilih yang Kolmogorov Smirnov Jet. Klik OK. Nah, kan keluar input seperti ini. Yang pertama deskripsi statis, dan yang kedua to sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, setelah dicari dengan SPSS, kita dapatkan asim-singnya 0,013. Keputusannya, jika nilai asim-singnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai asim-singnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Karena nilai asimnya sama dengan 0,013 itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kualitas pembelajaran antara SMA negeri dan SMA swasta, sehingga animo masyarakat terhadap perbedaan kualitas pembelajaran SMA negeri lebih baik dari SMA swasta itu tidak benar. Nah, sekian yang dapat disampaikan pada video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.